Dan saat ini di studio saya sudah bersama narasumber untuk membahas lanjutan tentang kasus Ahok ini. Sudah ada dua narasumber yang hadir bersama Pak Ismar Syarifudin sebagai tim advokasi GNPF MUI. Pak, selamat pagi. Dan selamat pagi juga buat Pak Ahmad Mihdan sebagai tim pengacara Muslim. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Dan kita melihat ya, boleh ke belakang dulu di sidang ke-19 ya, di mana memang Basuki Cahayapurnama di saat disampaikan jaksa penuntut umum hukuman 1 tahun penjara 2 tahun masa percobaan. Sepertinya ini bisa dikatakan bukan seperti klimaks yang diharapkan. Kalau Pak Ismar sendiri melihatnya bagaimana? Baik, kalau menurut kami dari teman-teman GNPF itu sangat merasa prihatin dengan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Malah sampai ada pemikiran dari kita bahwa itu seakan-akan adalah sebuah pengangkat hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini mereka melakukan penuntutan tidak sesuai yang kita harapkan. Yang seharusnya di mana-mana jaksa dalam melakukan tuntutan itu kan secara maksimal, bukan mencari malah sebagai seakan-akan malah sebagai pembela dari terdakwa, di mana jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutannya ini kan seharusnya pasal yang dikenakan itu selama ini adalah sangat bertitik berat kepada pasal 156A, ya, dan ancaman hukumannya itu kan adalah 5 tahun. Betul. Di mana sangat jelas bahwa di sana penodaan yang dilakukan oleh saudara terdakwa ini sudah sangat jelas bagaimana saksi ahli, saksi-saksi fakta yang melihat langsung maupun yang pelapor yang mendengar ya. Ini sangat jelas bahwa saudara terdakwa ini memang ada indikasi suatu dendam terhadap Al-Maidah ayat 51, di mana kan saksi-saksi juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2004 ya saudara terdakwa ini kan merasa dirugikan oleh surah Al-Maidah sejak dia mulai di Belitung calon bupati, kemudian apalagi tahun 2007 mencalonkan diri sebagai gubernur Babel, Bangka Belitung Timur, Bangka Belitung. Nah, dalam hal ini dia dikalahkan, dan di sini dia merasa bahwa dia dirugikan dengan munculnya isu-isu tentang surah Al-Maidah ayat 51. Baik, Pak Ismar, tapi kalau kita melihat persidangan yang berlanjut dari awal sampai saat ini, dan nanti kita akan menunggu putusan dari hakim, apakah dari awal sebenarnya Anda melihat sudah ada indikasi jika memang tidak akan tegak nanti hukum untuk Ahok ini? Dari awal, semenjak dari proses pemanggilan, proses pelaporan, pada saat pelaporan pertama itu memang pihak kepolisian itu kan menolak untuk menerima laporan, malah mereka mengembalikan itu harus ada rekomendasi daripada MUI. Nah, ketika MUI mengeluarkan fatwa keagamaan, baru, nah yang melapor itu luar biasa, kurang lebih 16 orang yang melapor, sampai ada yang sudah meninggal juga. Ya, selain melapor, bahkan juga aksi yang kita tahu seperti ini suara dari rakyat juga ya. Betul. Nah, dalam proses ini pun juga kita lihat bagaimana pihak kepolisian dalam hal ini berusaha. Ya, kita lihat mungkin masih ada, masih kita ingat bersama bagaimana seorang Kapolri dengan lantang mengatakan bahwa Ahok tidak bersalah. Nah, namun dengan akibat persoalan ini sehingga menimbulkan amarah dari masyarakat, umat Islam, akhirnya melakukan satu aksi 212, 411, ya, yang alhamdulillah kalau nggak ada seperti itu mungkin nggak akan mungkin sampai sekarang. Baik, bahkan hari ini juga akan ada aksi simpatik yang ingin berharap nanti hakim bisa memberikan keputusan yang tepat nantinya. Betul. Saya mau ke Pak Ahmad juga sebagai tim pengacara Muslim. Pak Ahmad, kita bisa lihat persidangan yang sudah berjalan dari awal bahkan sampai keputusan di tuntutan ya di persidangan ke-19. Anda melihatnya bagaimana? Ya, yang nampak jelas sampai saat ini adalah terkesan amat mencederai rasa keadilan ya, khususnya bagi bangsa Indonesia dan umat Islam khususnya. Bahwa sebetulnya untuk proses-proses penegakan hukum dalam konten penodaan agama ini sudah banyak contoh sebagai jurisprudensi ya. Dari mulai kasus Arswendo ya sampai Muzadek dan Lia Eden, itu nggak ada tuntutan nggak ada yang model pakai gelar perkara. Baik. Dan kita juga harusnya mereferensikan beberapa perundang-undangan atau produk perundang-undangan yang menengarai ini. Misalnya surat edaran Mahkamah Agung tahun 64
itu jelas bahwa diperintahkan untuk pelaku penodaan agama itu harus dihukum berat. Baik. Nah, dalam kaitan ini juga selaras dengan Undang-Undang Dasar kita yang menyatakan bahwa negara ini adalah negara dengan rahmat Allah, ya, kemerdekaannya. Kemudian kita tahu juga ideologi kita di Pancasila itu sila pertama adalah menjunjung tinggi penganut agama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagi orang yang melakukan tindakan penodaan terhadap agama ini pantas mendapat hukuman berat. Tidak ada toleransi apapun. Baik, bagaimana Anda bisa menjelaskan dalam kasus hukum ini untuk memisahkan antara politik dan hukum? Atau mungkin banyak yang mengatakan kasus hukum ini jelas-jelas sepertinya ada campur tangan politik. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau kita lihat bahwa jelas bahwa Ahok sama sekali tidak menghormati agama lain, ya, yang itu sudah diisyaratkan, ya, bahwa kita dengan agama masing-masing itu harus saling menjaga kehormatannya. Nah, urusan dia datang ke Pulau Seribu itu kan urusan kegiatan politik dia, kegiatan dia sebagai gubernur. Ngapain harus bicara soal agama? Nggak ada kaitannya. Baik. Kalaupun itu dia mau, dia bicara dia seorang Kristen. Mungkin dari Injil, tidak bicara dalam konteks yang dia tidak tahu. Dan ini yang dirasakan melecehkan agama lain. Arswendo itu tidak dalam konten menyudutkan Al-Quran, menyudutkan kitab yang suci. Arswendo itu hanya mencoba membuat polling tentang orang yang terhebat, begitu loh. Baik. Nabi Muhammad, yang kemudian Nabi Muhammad masuk di sana dan itu bagian lain dia mendapatkan hukuman hampir 5 tahun. 4, itu artinya bahwa di sini ada proses yang jelas-jelas menunjukkan kemunduran dalam proses penegakan hukum. Nah, bagi umat Islam dan khusus bangsa Indonesia yang taat pada hukum itu mencederai rasa keadilan umat Islam dan masyarakat yang mendambakan hukum ini menjadi panglima di negara ini. Bukan kekuasaan, bukan kepentingan-kepentingan politik. Jadi kalau dilihat tadi toleransinya bahwa yang mencoba memulai persoalan ini mencampur adukan urusan politiknya itu adalah Ahok. Jadi bisa dikatakan Anda setuju dengan ada campur tangan politik dalam kasus hukum Ahok saat ini? Ya, artinya bahwa politik itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ya, yang harus dijalankan. Kalau politik negara ini harus menerapkan hukum, maka hukum harus dijunjung tinggi. Jadi siapa pelanggar-pelanggar hukum itu tidak boleh diintervensi. Harus ditegakkan, dasar utama adalah penegakan hukum. Maka penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama harus berat. Baik. Itu referensinya di dalam surat edaran Mahkamah Agung. Baik. Ya, itu harusnya menjadi panutan, baik itu di tingkat kepolisian, di kejaksaan, apalagi nanti hakim. Karena hakim itu udah ada tadi aturannya di dalam surat Al-Maidah. Karena hakim tertinggi itu kan di Mahkamah Agung. Itu surat edaran Ketua Mahkamah Agung. Baik. Pak Ismar, kita melihat sepertinya di saat awal persidangan pertama kali kasus Ahok ini ada harapan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan rasa keadilan pada saat itu. Sampai akhirnya di persidangan ke-19, bahkan yang uniknya ini sempat ditunda sampai pemilu sebelumnya, ya. Akhirnya sepertinya sudah mulai turun nih rasa kepercayaan masyarakat terhadap jaksa. Anda melihatnya bagaimana? Ya, baik. Dari awal sidang pertama, kita memang menaruh harapan besar kepada jaksa, mungkin sebagai pengacara negara yang mewakili kami semua, ya, dalam hal ini yang merasa terugikan, itu betul-betul maksimal gitu lah. Tapi benar di akhir-akhir itu ada semacam mati klimaks pada saat mulai proses untuk melakukan penuntutan. Karena dalam proses persidangan ini sangat jelas, beliau betul-betul berusaha maksimal untuk membuktikan kesalahan saudara terdakwa. Dalam hal ini, beliau mengejar kesalahan dalam pasal 156A. Tapi semenjak adanya mulai ada surat dari Polda Metro Jaya yang meminta untuk dilakukan pengunduran sidang, kemudian ada persetujuan daripada jaksa Agung. Saat itu, ya. Nah, sehingga kita mulai melihat di situ. Nah, kebetulan saya sempat bertemu dengan salah satu jaksa di penuntut umum di Jakarta Pusat.
Jakarta Pusat, pada saat itu saya ketemu di bandara. Sempat saya menanyakan kenapa diundur. Pada saat itu saya ketemu tanggal 17. Baik. Dia bilang ya itu, Anda mengerti lah posisi saya. Saya apa sih? Makanya kita memang tanpa dia ngomong begitu pun kita udah paham bahwa. Berarti Anda sama-sama setuju mengatakan jika kasus ini sangat erat kaitannya dengan politik pada saat ini yang bisa kita lihat ya? Ya. Adanya yang paling pasti itu adalah adanya pembelaan dari penguasa saat ini. Pembelaan dari penguasa saat ini. Saat ini, betul. Baik. Itu sangat jelas itu. Itu nanti kita akan bahas lagi, Pak, usai jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Special Report mengawal kasus Ahok.